Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar sosiologi dengan anggota Aulia Komaro Rusdi, Muhammad Hafiz Kurniawan, dan Salsa Bila. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Berikut ini adalah rincian materi dari kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu ada pengertian kelompok sosial, yang kedua ada pendekatan sosiologi terhadap kelompok sosial, yang ketiga ada tipe-tipe kelompok sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kelompok sosial. Secara umum, kelompok sosial merupakan sekumpulan atau segolongan manusia yang saling berinteraksi satu dengan yang lain, serta mempunyai kesadaran terhadap suatu keanggotaan di dalam sebuah kelompok bersama. Kelompok dalam sosial ini dapat tercipta karena sebab adanya pertumbuhan perasaan yang sama lantaran terdapat interaksi yang sering terjadi pada tiap-tiap individu. Sebagai sekedar informasi saja, hingga sekarang, jumlah dari kelompok sosial di masyarakat amat banyak, serta dasar pembentukannya pun tidak sama, sehingga kita harus dapat menghormati satu sama lain. Adapun beberapa pendapat dari pengertian kelompok sosial menurut para ahli, di antaranya sebagai berikut. Menurut George Homans, kelompok sosial yaitu sebuah kumpulan individu yang melaksanakan kegiatan atau interaksi serta mempunyai perasaan untuk membentuk sebuah keseluruhan yang terorganisir serta berhubungan dengan timbal balik. Menurut Hendro Puspito, kelompok sosial merupakan sebuah kumpulan yang sifatnya nyata serta teratur dari seseorang individu yang melakukan perannya secara berhubungan guna meraih tujuan bersama. Menurut Joseph S. Rouchek, kelompok sosial merupakan sebuah kelompok yang meliputi dua orang individu maupun lebih yang di antara mereka terdapat pola interaksi yang bisa dipahami oleh pihak lawan atau orang lain ataupun anggotanya secara keseluruhan. Menurut Giddens, kelompok sosial merupakan sejumlah orang yang saling berinteraksi satu sama lain dengan cara teratur. Menurut Johnson, kelompok sosial merupakan seorang individu atau lebih yang saling berinteraksi satu sama lain secara yang terpola sebagai suatu kelompok mereka sendiri dan orang lain. Menurut McIver dan Charles Happage, kelompok sosial merupakan sebuah kesatuan atau himpunan manusia yang hidup bersama sebab terdapat interaksi di antara mereka. Menurut Robert Camerton, kelompok sosial merupakan sejumlah orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang sudah ada. Menurut Sarjana Sukanto, kelompok sosial merupakan suatu kesatuan atau himpunan manusia yang saling berkaitan di antara mereka dengan adanya timbal balik serta akan saling mempengaruhi. Menurut Roland Friedman CS, kelompok sosial merupakan suatu organisasi yang terdiri atas dua individu atau lebih yang saling bergantungan dengan adanya ikatan-ikatan dalam suatu sistem ukuran-ukuran kelakuan yang bisa diterima sekaligus disetujui oleh semua pihak anggotanya. Menurut Sherif, kelompok sosial merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri atas dua atau lebih individu yang sudah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan juga teratur. Jelaskan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri yang ada
pada kelompok sosial yang akan dijelaskan di bawah ini. 1. Memiliki kepentingan bersama. 2. Mempunyai norma atau juga peraturan yang tegas sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehingga bisa mengatur hubungan di antara sesama anggota. 3. Memiliki struktur sosial yang mana setiap anggotanya memiliki status ataupun peranan. 4. Memiliki struktur sosial supaya membagi-bagi tugas bagi masing-masing dari anggotanya. 5. Terdapat interaksi dan juga komunikasi di antara anggota. 6. Merupakan kesatuan yang nyata yang bisa dibedakan dengan kelompok-kelompok yang lain. 7. Dan pada setiap anggota memiliki motif yang sama di dalam kelompok sosial. Pendekatan sosiologi terhadap kelompok-kelompok sosial. Seorang sosiologi dalam mengenal masyarakat manusia akan baik berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, baik yang kecil maupun yang besar. Contoh itu seperti kelompok keluarga, kalau yang besar itu seperti kelompok desa, kota, bangsa, dan lainnya. Sebagian sosiologi dia sekaligus merupakan anggota salah satu kelompok sosial ilmiah penelitian. Akan kita sadar bahwa sebagian dari kepribadian terbentuk oleh kehidupan berkelompok dan dia hanya merupakan unsur yang mempunyai kedudukan dan peranan yang kecil. Hampir semua manusia pada awalnya merupakan anggota kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Walaupun anggota-anggota keluarga tadi selalu menyebar pada waktu-waktu tertentu, mereka pasti bakal berkumpul kembali seperti kayak makan pagi, siang, dan malam. Setiap anggota mempunyai pengalaman masing-masing dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok sosial lainnya di luar rumah. Bila mereka berkumpul, terjadi tukar menukar pengalaman semata. Akan tetapi para anggota keluarga tersebut mungkin telah mengalami perubahan walaupun sama sekali tidak disadari. Saling tukar menukar pengalaman di dalam kehidupan berkelompok mempunyai pengaruh yang besar di dalam bentukan pribadi orang-orang bersangkutan. Penelitian terhadap sosial tersebut sangat penting untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh kelompok terhadap individu dan bagaimana reaksi kelompok dan bagaimana pula reaksi individu terhadap pengaruh tadi dalam proses pembentukan kepribadian. Suatu kelompok sosial cenderung tidak menjadi kelompok yang statis, akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan yang baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Kelompok tadi dapat menambah alat-alat perlengkapan untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang baru di dalam rangka perubahan-perubahan yang dialaminya, atau bahkan sebaliknya dapat mempersempit ruang lingkupnya. Sesuatu aspek yang menarik dari kelompok sosial adalah bagaimana cara mengendalikan anggota-anggotanya. Para sosiologi akan tertarik oleh cara-cara kelompok sosial tersebut dalam mengatur tindakan-tindakan anggotanya agar tercapai tata tertib di dalam kelompok yang agaknya penting dan bahwa kelompok tersebut merupakan tempat kekuatan sosial berhubungan, berkembang, mengalami disorganisasi, memegang peranan, dan selanjutnya. Manusia merupakan makhluk yang bersegi jasmani atau raga dan rohani jiwa. Segi rohani terdiri dari pikiran dan perasaan. Apabila dirasakan akan menghasilkan yang kemudian menjadi sikap tindak. Sikap tindak itulah yang kemudian menjadi landas gerak segi jasmani manusia. Segi rohani manusia di dalam proses pergaulan hidup dengan sama manusia akan menghasilkan kepribadian. Proses pembentukan kepribadian dalam diri manusia berlangsung terus sampai dia mati. Proses pembentukan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungan. Kepribadian mencakup beberapa unsur yang pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan terdiri dari bagian-bagian saling berkaitan. Manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesama. Hubungan yang sinambung tersebut menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Pergaulan tersebut menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan. Jadi, pendekatan sosiologi terhadap kelompok-kelompok sosial itu merupakan pendekatan yang saling berkaitan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe kelompok sosial.
Tipe-tipe kelompok sosial yang pertama yaitu berdasarkan pada ada dan tidaknya suatu organisasi di dalamnya. Yang pertama yaitu ada kelompok statis. Kelompok statis merupakan kelompok yang termasuk bukan golongan organisasi karena tidak adanya hubungan sosial dan kesadaran diri di dalam kelompok tersebut. Contohnya ada kelompok penduduk anak dan remaja berusia 5-19 tahun di sebuah desa. Kemudian yang kedua ada kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan berhubungan antara satu dengan lainnya, akan tetapi tidak terikat dalam satu ikatan organisasi, yaitu contohnya ada kelompok pertemuan, ikatan alumni, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ada kelompok asosiasi. Kelompok asosiasi merupakan kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan mempunyai kepentingan pribadi serta kepentingan bersama. Contohnya ada negara, universitas, perusahaan-perusahaan tertentu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada tipe-tipe kelompok sosial berdasarkan interaksi sosial, yaitu yang pertama ada kelompok primer. Kelompok primer merupakan kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial. Anggota-anggotanya saling mengenal secara dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan. Atau jika menurut George Homan, kelompok primer adalah sejumlah orang yang terdiri dari beberapa orang yang seringkali berkomunikasi satu dengan lainnya, sehingga setiap orang mampu berkomunikasi secara langsung bertatap muka tanpa perantara. Contohnya yaitu kelompok keluarga, kelompok RT, kelompok kawan sepermainan, kelompok agama, dan kelompok-kelompok lainnya. Kemudian yang kedua ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder merupakan sekelompok individu yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang tidak secara langsung tetapi secara berjauhan dan ikatannya juga kurang erat, sehingga hubungan ini lebih bersifat objektif. Contohnya ada partai politik, himpunan serikat kerja, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ada kelompok formal. Kelompok formal merupakan kelompok yang di dalamnya terdapat peraturan seperti anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga atau ART. Kelompok ini mempunyai peranan atau hierarki, pembagian kerja jelas dan terstruktur pula. Contohnya yaitu ada organisasi mahasiswa, organisasi kepemerintahan, perusahaan yang memiliki AD atau ART, kemudian ada organisasi siswa intrasekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu ada kelompok informal. Ini adalah kelompok kebalikan dari formal, berarti kelompok ini terbentuk melalui proses interaksi yang dilakukan secara berulang kali. Terdapat adanya daya tarik dan kebutuhan individu. Individu yang ada di dalam kelompok ini biasanya tidak mempunyai strukturisasi dan peran yang penting dalam keanggotaan kelompok sosial tersebut. Tugas masing-masing individu hanyalah dibagi berdasarkan kekeluargaan dan perasaan simpati. Contohnya yaitu kelompok arisan, kelompok persatuan ibu rumah tangga, kemudian ada kelompok istri karyawan, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih.